Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Yusuf Bainugoro. Dalam kesempatan yang berbahagia ini akan menyampaikan video mata kuliah Strategi Komunikasi Digital yang diampu oleh Ibu Rosanah. Video yang akan saya sampaikan yaitu tentang strategi komunikasi digital air minum Khaira dalam meningkatkan pelayanan pengantaran galon atau delivery order galon. Yang pertama, kita akan mengetahui latar belakangnya. Apa sih air minum Khaira itu? Air minum Khaira adalah usaha yang bergerak pada bidang penyediaan air minum isi ulang yang salah satu pelayanannya ialah pengantaran galon sampai rumah. Jadi Khaira ini merupakan usaha yang produknya ialah isi ulang galon, air isi ulang galon, namun juga tidak hanya mengisi tapi juga mengantarkan, memberikan pelayanan delivery ke customer-customer yang bertransaksi. Kita akan analisa situasinya. Seperti apa sih yang terjadi di sekitar depot air minum Khaira ini? Yang pertama, persaingan bisnis yang semakin ketat. Semakin hari semakin banyak strategi, maka memang semakin ketat pula persaingannya. Sehingga siapa yang strateginya paling efektif, dialah yang akan menang. Yang kedua yaitu bagaimana konsumen sekarang ini semakin terbiasa menggunakan layanan digital untuk memesan dan juga meminta pengantaran. Sekarang ini kita sudah terbiasa menggunakan HP, menggunakan media digital untuk membeli, untuk mengirim, untuk mengantar, sehingga kita Khaira mengambil peluang dari sini untuk meningkatkan pelayanan digitalnya. Yang ketiga, depot air minum Khaira ini memang memiliki memiliki pelayanan, yaitu pelayanan jasa antar, sehingga situasi seperti sekarang ini memang harus ditingkatkan. Memang sudah ada, tapi bagaimana strateginya agar pengantaran ini atau pelayanan pengantaran ini menjadi lebih baik ke depannya, terutama bagi customer. Jadi sumber komunikasi, tentu yang menjadi sumber komunikasi rencananya yang dari pihak internal itu yang pertama owner memiliki hak yang luas untuk memberikan informasi yang lengkap kepada konsumen. Yang kedua tentu karyawan yang berada di depot tersebut, lebih-lebih karyawan yang bertugas mengantar galon. Mereka juga memiliki hak atau bahkan kewajiban untuk menyampaikan informasi yang tepat sehingga customer dapat memiliki kepercayaan yang tinggi. Kemudian komunikasi dari luar atau sumber komunikasi dari luar, tentu kita memanfaatkan influencer. Influencer ini bisa jadi kita memakai tokoh-tokoh di dinas kesehatan, yang mana dinas kesehatan di daerah ini, daerah Yogyakarta, sangat aware terhadap keamanan air minum isi ulang, sehingga kita bisa memanfaatkan mereka untuk menjadi influencer, mengajak untuk berlangganan atau membeli produk di Khaira. Yang kedua, komunitas pelanggan. Kita perlu atau Khaira perlu mengadakan semacam komunitas yang berisi orang-orang yang loyal, yang memang sudah berlangganan cukup lama dan track recordnya cukup luar biasa, sehingga mereka bisa mengajak ke tempat-tempat lain, mengajak teman-temannya untuk berlangganan ke kita. Siapa sebenarnya yang menjadi target strategi ini? Yang pertama, targetnya ialah pelanggan setia Khaira. Tentu seperti yang tadi disampaikan bahwa pelanggan setia Khaira ini memiliki hubungan yang spesial, sehingga kita secara tidak langsung meminta mereka memasarkan Khaira kepada yang lainnya. Target yang kedua ialah pelanggan baru yang sudah melek teknologi namun belum berhubungan dengan Khaira.
Yang ketiga, masyarakat yang memang belum terbiasa menggunakan air minum isi ulang. Mereka biasa menggunakan air minum dalam kemasan, lalu strategi ini akan mencoba bagaimana mengalihkan mereka untuk beralih ke isi ulang. Kemudian yang keempat, tentu targetnya ialah pengguna aktif media sosial. Dengan mereka aktif di media sosial, maka akan mudah menyentuh mereka melalui media sosial juga. Bisa Facebook, WA, Instagram, TikTok. Itu bisa dipakai untuk mempengaruhi mereka di dunia digital. 4 inilah target strategi komunikasi dari Khaira. Komunikasi digital perlu yang namanya pesan. Pesan ini merupakan inti dari apa yang akan kita sampaikan kepada customer. Agar hasilnya efektif, maka perlu kita tentukan apa saja isi pesan yang wajib kita selipkan dalam strategi informasi atau strategi komunikasi digital. Yang pertama ialah pesan utama. Pesan utama ini pesan yang memang harus disampaikan secara terus-menerus agar menjadi bisikan-bisikan yang baik, sehingga orang-orang akan aware kepada kita atau kepada Khaira. Yang pertama contohnya, atau ini yang akan diterapkan. Yang pertama, Khaira menyediakan layanan antar galon yang mudah, cepat, dan terpercaya. Nah, jadi Khaira menyediakan layanan antar galon yang mudah, cepat, dan terpercaya. Ini pesan pertama. Pesan kedua ialah Khaira menggunakan air minum berkualitas tinggi dengan proses yang higienis. Bahkan sudah diberikan sertifikat layak higienis oleh Dinas Kesehatan Yogyakarta. Yang kedua. Dan yang ketiga, tentu pesan yang akan kita sampaikan ialah Khaira menawarkan harga yang kompetitif dan promo yang menarik. Ini akan sangat ideal untuk orang-orang yang mungkin baru menggunakan air isi ulang atau mungkin pelanggan baru yang belum pernah berhubungan dengan Khaira. Lalu dalam menyampaikan pesan ini tentu ada etikanya, baik owner, karyawan, atau pelanggan setia kita. Apa itu etikanya? Tentu yang pertama harus jujur dan transparan. Jujur dan transparan penting, karena dengan kejujuran akan menciptakan trust bagi masyarakat, terutama masyarakat yang baru mulai berhubungan. Yang kedua, ramah dan sopan. Ini bisa dilakukan oleh oleh operator di lapangan, harus sopan dan santun dan ramah, sehingga mereka akan tergelitik emosinya. Yang terakhir, kita perlu memberikan jaminan untuk menghargai privasi pelanggan, karena dengan menjamin privasinya terjaga, mereka akan merasakan aman dan tetap percaya dengan Khaira. Apa yang digunakan untuk strategi ini? Tentu media digital yang sudah terbiasa dipakai oleh orang-orang kebanyakan, terutama oleh target kita. Yang pertama, website dan aplikasi mobile. Website ini memang sangat penting karena di dalam website berisi informasi-informasi yang sangat detail tentang produk yang akan ditawarkan, sehingga sebelum mereka memutuskan untuk closing dengan Khaira, mereka sudah memiliki informasi terlebih dahulu, tidak perlu ragu dan tidak perlu was-was saat membeli air minum Khaira. Yang kedua, tentu media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp. Media komunikasi ini sangat efektif untuk menawarkan jasa, menawarkan produk, memberikan informasi, bahkan untuk saling kerjasama membangun B2B atau bisnis dengan bisnis. Yang ketiga, tentu kita mencoba iklan online. Iklan online ini sekarang sangat banyak developer yang menyediakan, bahkan di Meta, yaitu Facebook, WhatsApp, Instagram itu sudah terintegrasi, sehingga dengan sekali klik aja kita bisa mengiklankan secara online dan mereka
dan pihak Meta akan menyebarluaskan kepada pelanggan-pelanggan yang berpotensial untuk menjadi pelanggan kita. Yang terakhir, email marketing. Sebenarnya email marketing ini tidak efektif bagi kalangan-kalangan masyarakat pada umumnya. Nah, namun email marketing ini sangat efektif untuk menjangkau perusahaan-perusahaan besar yang memang sudah profesional dalam mengemas marketingnya. Dengan marketing email ini diharapkan dapat menyentuh tempat-tempat atau perusahaan-perusahaan besar sehingga mereka tertarik dengan Khaira. Tentu dibalik kepercayaan diri dalam merencanakan strategi digital ini ada hambatannya. Yang pertama, keterbatasan teknologi. Teknologi yang ada saat ini tentu tidak semua orang bisa mengaksesnya. Kalaupun bisa mengaksesnya, tidak bisa mengoperasikannya. Ini hambatannya. Sehingga bagaimana nanti dalam strategi ini benar-benar menggunakan platform digital yang sangat mudah dipakai. Tinggal klik, dan klik. Mudah dipakai dan juga mudah diakses oleh pelanggan. Hambatan yang kedua ialah kurangnya komunikasi kurangnya pengetahuan tentang komunikasi digital. Biasanya karyawan-karyawan yang ada di perusahaan, terutama di Khaira ini, masih kurang informasi digital. Apa sih sebenarnya Facebook itu, Instagram itu, WhatsApp itu, apa sih gunanya? Mereka masih kurang pengetahuannya. Dan juga pelanggan Khaira yang rata-rata umur mungkin sudah 40 tahun ke atas, 30 tahun ke atas, mereka akan sangat tertinggal. Sehingga solusinya adalah perusahaan Khaira perlu memberikan pelatihan kepada karyawannya dan juga pelanggannya. Bagaimana cara melatihnya? Ya sudah, diadakan event pertemuan yang rutin antara perusahaan dengan karyawan, antara perusahaan dengan customer. Di situ kita akan diajari bagaimana menggunakan media digital yang benar, bagaimana memanfaatkan, bahkan diberi edukasi bagaimana meningkatkan ekonomi melalui media digital, sehingga mereka akan terus berupaya untuk belajar dengan baik. Yang ketiga, hambatannya ialah persaingan. Tentu yang namanya bisnis tidak lepas dari persaingan. Nah, seperti hukum rimba, siapa yang paling efektif strateginya, maka dialah yang akan menang. Makanya perlu membuat konten-konten yang sangat menarik sehingga orang akan melirik. Dengan konten menarik, orang akan melirik. Nah, inilah tantangan-tantangan yang harus dipecahkan. Selain kita merencanakan strategi digital atau strategi komunikasi digital, tentu kita harus sadar apa kekuatan dan kelemahan kita. Bagaimana caranya? Itu kita menggunakan analisa SWOT. Yang pertama adalah kekuatan. Apa sih kekuatan kita? Kekuatan Khaira itu apa? Yaitu kekuatan Khaira itu adalah kualitas air yang higienis, memiliki layanan antar, harganya lebih ekonomis, dan terakhir sudah memiliki brand awareness. Ini kekuatannya. Sudah memiliki Facebook, memiliki Twitter, Twitter belum ada, Facebook, Instagram, kemudian TikTok, kemudian WhatsApp bisnis, sudah ada brand. Itu kelebihannya, kekuatannya di situ. Sehingga kekuatan ini harus dimaksimalkan. Yang kedua, kelemahannya. Apa sih kelemahannya? Ya tadi, kekurangfahaman atau platform digitalnya yang belum mengetahui secara detail memanfaatkan media digital secara baik. Tiap hari kita menggunakan WhatsApp, tiap hari kita menggunakan Facebook, tiap hari kita mengakses TikTok, namun kita belum tahu bagaimana memanfaatkannya lebih maksimal. Itu kelemahan, sehingga harus perlu adanya edukasi. Yang ketiga, peluang. Pertumbuhan internet yang semakin maju, bahkan sekarang sudah 5G, ini mendorong terciptanya peluang-peluang yang harus dimanfaatkan, sehingga akses terhadap
pelayanan customer melalui digital itu lebih mudah dan lebih cepat, dan itu harus diambil peluangnya. Yang terakhir itu tentang ancamannya. Apa ancamannya? Ancamannya itu persaingan. Kita belajar, mereka juga belajar. Kita membangun strategi, mereka juga membangun strategi. Itulah persaingan. Maka harus terus memperbaiki terus agar strategi yang digunakan lebih baik dan lebih baik. Yang kedua ancamannya ialah perubahan teknologi. Kita tidak tahu. Perkembangan teknologi ini sangat cepat sekali, sangat dinamis. Kita sudah menggunakan aplikasi A, sudah paham, sudah oke, tiba-tiba berpindah atau berubah harus menggunakan aplikasi B. Belajar lagi, A dan B sudah, ternyata masih ada kurang lagi, itu aplikasi C. Maka dari itu perlu dorongan kuat untuk terus memperbaiki diri. Bagaimana kita menghalau ancaman-ancaman yang mungkin datang, terutama perubahan teknologi. Orang dulu menggunakan koran, baca-baca, sudah cukup puas. Tiba-tiba sekarang ada digital news, yang mana orang sudah tidak lagi memakai koran. Nah, kedepannya tentu akan lebih maju lagi. Apa? Ya kita harus siap-siap untuk menghadapi tantangan dan ancaman tersebut. Dari strategi yang sudah kita susun di air minum Khaira, tentu perlu yang namanya pengukuran, pantauan sejauh mana strategi tersebut dapat berjalan. Yang pertama. Yang kedua, jika ternyata ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan, tentu yang perlu dilakukan adalah memperbaiki dan menyesuaikan strategi berdasarkan hasil evaluasi. Dengan strategi yang baru diharapkan muncul ide baru, dan dengan munculnya ide baru maka diharapkan muncul customer baru. Itulah tujuan daripada strategi komunikasi digital. Namun tidak melulu tentang profit. Strategi komunikasi digital ini bagaimana kita membangun hubungan komunikasi yang baik kepada customer sehingga mereka terpaut, hati mereka terpaut, emosional mereka terpaut, dan hubungan ini akan berlangsung dengan sangat baik. Itu yang jauh lebih penting. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih. Semoga bermanfaat.